Saya bicara dengan seorang teman saya. Kalian semua pasti pernah mendengar nama beliau. Ketika kita bicara tentang budaya Jawa, orang Jogja dia, bukan dia tidak tinggal di kota Jogja tapi di pinggiran kota, sekarang di Jakarta nih. Sudah tua tapi masih ada beliau. Dia bilang, Bung, dia suka panggil saya Bung. Kamu ini bicara apa sih? Budaya apa? Budaya Jawa itu budaya feodal, dia bilang. Orang Jawa asli. Budaya ini nggak bisa jadi solusi. Kamu termakan oleh isu-isu, buku-buku yang kamu baca itu buku-buku yang ditulis oleh priai. Buku-buku yang ditulis oleh santri yang dibiayai oleh priai. Buku-buku yang ditulis untuk kepentingan orang-orang di atas sana. Saya ini abangan pun belum. Kamu dari Solo, pasar Klewer tuh abangan. Di pasar-pasar tuh yang jualan tuh masih abangan. Saya tuh bukan abangan, saya cuma petani biasa. Kalau ada perintah dari mana, cuma nganut aja saya. Budaya nggak bisa diapa-apakan. Saya berargumentasi tidak. Saya mengutip waktu itu entah bagaimana terpikir kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional yang sepengetahuan saya cuma menulis 2 buku, Kebudayaan dan Pendidikan, yang sekarang saya tanya kepada sekian banyak guru, mereka pun belum pernah membaca, tapi beliau dianggap Bapak Pendidikan Nasional. Para guru kita pun belum baca. Dia mengatakan pucuk-pucuk dari kebudayaan yang unggul. Itulah nilai-nilai budaya yang kita harus lestarikan. Di bawahnya juga ada tanaman liar, itu harus dibuang. Nilai-nilai yang masih bisa dilestarikan itu adalah nilai-nilai universal. Tadi sudah disebut oleh Pak Jo kalau nggak salah, kita harus memilah sekarang ini, bukan cuma critical thinking dalam sebagai jargon saja, tapi kita memilah untuk negeri kita, untuk perusahaan kita, untuk masyarakat kita. Teknologi apa yang kita butuhkan? Teknologi yang human friendly, yang bersahabat dengan manusia, yang bisa membantu manusia. Dari hal-hal kecil, pulang dari sini tolong biasakan diri untuk pertama-tama mengharamkan semua proses food. Kembali kepada gudeg, kembali kepada nasi liwet. Roti-rotian itu semuanya proses food. Akan menciptakan inflamasi. Kanker itu apa? Kalau ada orang kena kanker, kita pikir, wah kanker itu udah berhenti, berarti udah mati pasti. Kanker itu apa? Inflamasi. Kalau ditreat, diberikan obat anti-inflamasi, dia sembuh. Saya bisa jamin, Anda cuma membutuhkan 3 bulan, kanker stadion 4, minum kunyit dan turmeric pakai pepper, belada hitam. Inflamasi Anda akan turun. Jamu, bukan obat-obatan. Tidak ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan kita. Akan memperparah kondisi kita. Ini adalah nilai-nilai budaya. Kuliner, art, seni, tapi juga values. Values, bagaimana kita harus hidup di masyarakat ini. Bagaimana kita harus bergaul dengan sesama dan tetangga dan negara lain. Jangan mengekori, jangan merasa rendah. Kita harus berdikari seperti Bung Karno katakan, berdiri di atas kaki sendiri. Saya tanya, tahu nggak berdikari singkatan dari apa? Orang nggak tahu sekarang. Berdiri di atas kaki sendiri. Mau membuntuti, pergi ke sekarang. Merana itu. Gedung-gedungnya dikontrakkan kepada perusahaan-perusahaan besar atau bahkan dijual kalau mau beli
gedung, barangkali Pak Robi bisa beli satu gedung di sana tuh. Mereka memberikan online program. Dan lebih lucu lagi, kebanyakan orang-orang yang pergi ke sana siapa? Anak-anak kita, anak-anak orang Asia yang belajar di sana. Seluruh ekonomi seluruh dunia itu kacau karena siapa? Lulusan. Ada nggak sih lulusan UI yang mengacaukan ekonomi kita? Enggak. Lulusan. Nah, itu yang kita anggap sebagai panutan. Nah, budaya sebagai solusi spiritual, sebagai solusi, ada suatu buku tiga jilid yang luar biasa, baru satu jilid yang diterjemahkan oleh salah satu penerbit, saya lupa namanya. Justru yang volume ketiga, From Majapahit to Megawati, ini buku cerita tahun 80-an, 90-an. Tapi buku itu sangat relevan. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual, ketika kita mengadakan rapat seperti ini tahun 2005 di Lemhanas yang difasilitasi oleh Menteri Pertahanan waktu itu Pak Yuwono, kita menyepakati satu hal, pertahanan nirmiliter. Dan itu menjadi proyek di Departemen Pertahanan. Pertahanan bukan cuma dengan senjata saja, dengan nilai-nilai budaya dan spiritual kita bisa mempertahankan negeri kita. Terima kasih Indonesia. Ya.